Baik, selamat pagi adik-adik. Jadi kembali kita melanjutkan kuliah kita em, instrumen dan pengukuran. Jadi pada hari ini kita belajar pengukuran tahanan atau yang biasa disebut dengan resistansi. Em, Bahan tetap sama kita ya. Referensi yang kita gunakan adalah William de Cooper, instrumentasi elektronik dan teknik pengukuran Airlangga 1999. Nah, kalau kita klasifikasikan itu tahanan atau resistansi itu terdiri dari tiga klasifikasi. Pertama, tahanan rendah atau low resistance. Nah, itu kurang dari 1 ohm. Jadi kurang dari 1 ohm. Kemudian medium itu 1 ohm sampai 100 kilo ohm. Kemudian high itu di atas 100 kilo ohm. Jadi kalau kita menggolongkan tahanan rendah, tahanan sedang, dan tahanan tinggi itu ada kurang lebih seperti ini pembagiannya. Nah, tentu strategi pengukuran tahanan antara low, medium, dan high itu berbeda gitu ya. Jadi strateginya berbeda. Itu terkait dengan range pengukurannya. Nah, kalau pengukuran resistansi rendah itu terdapat beberapa metode. Biasa yang disebut dengan ammeter, voltmeter, metode potentiometer, metode jembatan ganda, ya, Kelvin atau biasa Kelvin double bridge, kemudian metode ohmmeter. Jadi ini ada beberapa metode, ada beberapa akan saya jelaskan. Nanti kalian juga bisa lihat literatur yang ada terkait dengan metode-metode ini untuk lebih memahaminya ya. Silakan. Nah, saya akan berikan secara singkat pengenalan untuk masing-masing metode ini. Nah, metode ammeter voltmeter ini sebut ammeter voltmeter, ada juga voltmeter ammeter berarti voltmeter di depan, ammeter di sini. Tetapi untuk pengukuran pengukuran tahanan yang rendah di bawah 1 ohm itu lebih presisi menggunakan ammeter voltmeter ya. Jadi salah itu kan ammeter dan voltmeter di mana beban yang akan kita ukur resistansinya atau X ya. Itu merupakan salah satu pengukuran tahanan dengan metode ini tuh cukup presisi. Jadi pengukuran tahanan rendah itu dilakukan dengan cara mengukur arus yang melewati tahanan tersebut. Jadi arus itu melewati ini, kemudian mengukur tegangan drop tegangan di antara tahanan tersebut dalam suatu rangkaian. Kemudian kita hitung harga tahanan sesuai dengan rumus formula ohm lah gitu ya, formula ohm. Nah, apabila tegangan pada voltmeter atau V itu antara ujung tahanan dan arus mengalir melalui tahanan tersebut diukur, maka tahanan X itu yang tidak diketahui nilainya itu dapat ditentukan berdasarkan hukum Ohm yang sederhana. Jadi X sama dengan V per I kurang RV. RV adalah tahanan dalam dari si voltmeter. Gitu, dengan asumsi bahwa tahanan diabaikan tahanan pada ammeter. Nah ini memiliki arti apa? Mempunyai arti tahanan ammeter adalah 0 ya, tahanan voltmeter adalah RV ya, kurang lebih begitu. Nah, voltmeter itu mengukur tegangan beban yang sebenarnya, karena itu langsung kita lihat ini terhubung ke beban, ujung-ujung beban ya, tahanan beban ini. Tetapi ammeter itu menghasilkan keasahan karena dia mengukur total dari arus. Jadi bisa aja arus terpecah di sini ya. Nah, maka itu kita harus kurangkan RV. Oke. Nah, voltmeter itu membaca tegangan beban Vx tadi ya. Nah, tegangan beban ini Vx ya. Nah, dan ammeter membaca arus sumber. Nah, jika X ini kecil, jika X ini kecil dibandingkan tahanan dalam RV tadi di dalam ini, maka arus yang dilakukan pada voltmeter tidak mempengaruhi arus sumber. Jadi tidak mengalami arus sumber, dan I atau arus itu sangat mendekati arus beban sebenarnya atau IX. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena ini tahanan besar, jadi arus itu lebih diasumsikan besar ya. Maka arus kan akan mengalir ke tempat yang lebih tahanannya lebih kecil gitu ya. Nah, kalau tegangan itu ketika tahanannya besar dia lebih besar, tapi kalau arus dia mengalir ke tahanan lebih kecil. Nah, tentu akan mengalir ke X, jadi bisa diabaikan dan presisinya lebih tinggi. Oke, nah karena itu ya rangkaian ini gambar ini paling baik jika kita bisa menggunakan sistem ini pada pengukuran low resistance. Jadi low resistance ketika ini
kecil di bawah 1 ohm, nah itu makin presisi. Kenapa? Karena arus hampir semuanya mengalir ke sini. Jadi hubungan ini V per I ini, jadi I yang mengalir total ini mendekati I yang mengalir kepada IX. Jadi sedikit yang mengalir kepada arus yang mengalir pada V ini, sehingga itu sangat presisi. Setelah tegangannya oke, arusnya oke, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, sekarang metode potensiometer. Nah, potensiometer kita lihat ada, ini terhubung kepada potensiometer. S dan X juga terhubung kepada potensiometer. Nah, kita bandingkan pembacaan ini dengan pembacaan tegangannya. Nah, nanti kita dapatkan dengan gampang, itu berarti tahanannya kita bisa dapatkan dari nilai tegangan yang ada. Oke. Nah, berikutnya adalah metode jembatan ganda Kelvin atau biasa disebut dengan Kelvin double bridge. Ini, nah, Kelvin double bridge ini atau jembatan double Kelvin ini itu modifikasi sebenarnya dari jembatan Wheatstone, ya, dimana terpasang dua rasio arm sini, ya. Kalau dilihatnya ada rasio arm BQ ini, gitu ya. Kalau jembatan Wheatstone kan kalau ada BQ ini, ingat ada, kalau misalnya kita pertemuan sebelumnya kita ini galvanometer, kemudian ini R1, ini R2, ini R2, X ini R3, Q, R4 ini. Jadi kondisi kesimbang ketika R1, ya, R1 R3 sama dengan R1 R4 sama dengan R2 R3, gini ya silangnya. Nah, untuk jembatan ganda Kelvin ini kita tambahkan arm, ya, berupa arm tahanan, gitu ya, tahanan. Oke. Nah, jembatan Kelvin ini biasanya untuk mengukur tahanan yang di bawah 1 ohm. Nah, cara kerja itu mirip dengan jembatan Wheatstone. Jadi hanya tahanan kalau jembatan Wheatstone kan itu kita menggunakan 4, kalau di sini kita menggunakan 7, itu sih bedanya, ya, sehingga presisinya lebih tinggi. Nah, pada saat pengukuran tahanan yang rendah menggunakan jembatan Wheatstone, nah, tahanan dari sebuah penghantar itu tidak dapat diabaikan, yaitu R ini tidak dapat diabaikan, penghantar ini tidak dapat diabaikan, sekecil. Karena kita mengukur tahanan kecil ini, akhirnya ada tahanan penghantar ini mempengaruhi perhitungan juga. Jadi perlu modifikasi dilakukan. Jadi kok sebelumnya rasio R1 tadi, ya, kalau ini R1, ini R3, ini R3, ya. R1, R2, R3, R4. Kalau jembatan Wheatstone itu R1 kali R4, R2 kali R3, atau kita bisa katakan R3 dibagi R4, ya, R3 dibagi R4 sama dengan R1 dibagi R2 itu seimbang. Nah, ya. Dan senilai, maka jembatan Kelvin akan menjadi seimbang juga, maka akan dapat keadaan seperti pada jembatan Wheatstone, kurang lebih itu, ya. Nah, modifikasi ini didapatkan alat ukur baru yang kita sebut dengan jembatan double Kelvin dengan modifikasi Wheatstone tadi. Nah, banyak alat-alat yang menggunakan prinsip ini mencapai keakuratan 2% untuk tahanan yang rendah, sekitar 0,0017 ohm sampai 25 ohm. Itu kecil sekali tahanannya, tapi bisa presisinya sampai 2%. Nah, maka banyak ohmmeter pun menggunakan prinsip ini guna memperbesar nilai range ukur. Nah, untuk bagaimana mencari nilai X-nya, misalnya tahanan ini beban kita taruh di sini, nah kita dapat menggunakan rumus ini, ya. Oke, mengukur padat resistensi medium. Nah, kita juga bisa menggunakan ammeter, voltmeter, metode substitusi, metode jembatan Wheatstone, metode Carey-Foster, ya. Saya hanya menjelaskan beberapa di sini, yang penting saja. Nah, ammeter, voltmeter tadi sudah dijelaskan. Nah, metode substitusi itu kita lihat di sini. Nah, kita lihat bahwa ini bisa digantikan dengan ini, switching. Jadi S1 ini switching, jadi bisa S1 S2. Nah, ini switch S2, ini switch S1. Jadi dia bisa terhubung sini, bisa terhubung sini. Nah, ini regulasi resistennya. Nah, ketika kita ingin mengukur X, kita bisa gantikan dengan misal R, gitu ya. Jadi ini disubstitusikan. Nah, ini regulating resistennya kita untuk kalibrasi di awal, ya. Nah, tentu ini ketika dia kita dapatkan, misalnya kita terhubung kedua, ya terhubung ke satu, nah didapatkan didapatkan misal tegangan berbeda, itu kita dapatkan perbedaan tersebut. Nah, akan kita dapatkan nanti
pada posisi mana regulator resistance ini meregulasi tersebut. Nah, selisih besar itulah hasil pengukuran resistansi dari kedua ini, ya, lebih seperti itu. Nah, kemudian metode jembatan Wheatstone. Nah, ini mungkin sudah familiar ya pada pertemuan 9. P, ingat kondisi seimbang P sama dengan S, P kali S sama dengan Q kali R, ya. Atau sini kan P sama dengan S, Q kali R. Kalau Q nya kita pindah ke sana. Nah, kalau kita ingin mencari R di sini, di mana beban itu kita taruh di R, ya, kita ingin mengukur tahanan beban, kita taruh di R. Maka R itu sama dengan S nya kita pindahkan ke posisi kanan aja. P per Q dikali S, kurang lebih seperti itu. Sederhananya seperti itu. Ini sih tidak susah ya, karena kita sudah pelajari. Nah, keuntungannya apa? Galat, karena ketidakakuratan dapat mengindikasikan kalibrasi instrumen itu sebenarnya dapat dihindari. Range-nya 1 sampai 100.000 ohm ini. Nah, akurasi beberapa pada bagian 10.000 ya akurasinya. Oke, selanjutnya, nah, bentuk portable dari jembatan Wheatstone kita bisa lihat ini bentuknya adalah seperti kotak surat lah, kotak pos gitu ya. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat di sini posisi C-nya di sini Q, B, P, A, ya. Galvanometernya posisi ini, baterai dihubungkan ke sini dan seterusnya. Tapi ini ketika dihubungkan ini sebenarnya membentuk rangkaian galvanometer. Cuma dibentuk seperti kotak pos begini ya. Untuk kemudian untuk dipasang di lapangan, ya, tinggal dihubungkan kurang lebih seperti itu. Nah, tahanannya diukur adalah ini, ya. Kemudian pengukuran resistansi tinggi ini terkait dengan penentuan apa? Resistansi tinggi ini terkait dengan resistansi isolasi kabel dan komponen serta peralatan listrik build up dari semua jenis. Nah, resistansi elemen rangkaian resistansi tinggi, resistivitas volume suatu material dan resistivitas permukaan. Nah, pada resistansi tinggi, misalnya insulasi ya, insulasi itu kayak isolasi pada kabel dan sebagainya itu. Nah, itu bisa diukur dan kita bisa menentukan tahanannya dari nilai-nilai tersebut, gitu ya. Nah, kita bisa mengukur insulasinya apakah oke tidak. Nah, misal seperti ini, metode refleksi langsung atau direct deflection. Nah, kalau kita lihat di sini, direct deflection ini galvanometer itu kumparan bergerak sangat sensitif. Jadi galvanometer itu bergerak ini sensitif sekali, ya. Kenapa? Ini kalau kita pecah ini sebenarnya tahanannya, tahanan ini membentuk jembatan tadi ya, jembatan seperti jembatan Wheatstone tadi ya. Nah, ini tahanannya. Nah, ini kita ingin mengukur, nah kita dapat mengukurnya dengan baik gitu. Nah, jadi resistansi tinggi itu dihubungkan secara seri dengan resistansi yang akan diukur. Ya, resistansi tinggi dihubungkan secara seri dengan resistansi yang diukur. Jadi kita hubungkan dengan. Nah, kalau kita lihat ini adalah metal, ya, metal shield atau apa pelindung metal gitu ya. Nah, kalau di dalam ini kalau kita lihat adalah wire ya, guard wire. Ya, nah ini insulasi material. Nah, ini adalah inti besinya. Ya, nah ini yang kita ukur, ya. Lebih seperti itu. Defleksi galvanometer memberikan ukuran resistansi dari isolasi atau insulasi pada kabel tersebut. Oke. Nah, metode measure atau biasa megaometer ini ya. Nah, ini salah satu alat ukur yang berfungsi mengukur resistansi insulasi suatu instalasi, atau untuk kita bisa mengetahui apakah konduktor suatu instalasi itu memiliki koneksi langsung, apakah antara fase dengan fase, atau fase dengan nol, atau fase dengan pembumian atau earth atau ground biasa disebut. Nah, biasanya itu sebelum instalasi listrik dioperasikan itu ada langkah yang harus kita penuhi biasanya ya. Ya, misalnya pertama pengujian isolasi. Apakah udah oke atau belum? Kenapa? Kalau tidak diuji dan itu bisa ya kena ke orang, itu kita bisa tahu berapa jarak yang aman terhadap kabel itu ketika tegangan lewatnya tegangan tinggi gitu ya. Nah, makanya biasa ada peringatan untuk ketika digaruk-garuk itu tegangan tinggi, kita lihat itu hati-hati gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena masih ada pengaruhnya, walaupun beberapa meternya itu bisa kena. Nah, dalam uji isolasi ini megaometer atau kita sebut major ya, major, bahasa Indonesia major lah.
Itu tes isolasi ini dilakukan pada uji isolasi fase bumi ya, jika konduktor netral tidak terhubung ke konduktor bumi, atau uji isolasi fase netral. Nah, measure ini bisa digunakan untuk menentukan atau memastikan atau memperbaiki peralatan tenaga listrik, misalnya trafo, transformator ya, generator, motor listrik, serta untuk mengukur tahanan isolasi jaringan saluran utama tegangan menengah atau tinggi gitu ya, atau kadang sutel ya, kita bisa ukur ya. Nah, measure itu bisa juga digunakan dalam memeriksa kemungkinan apakah peralatan listrik yang kita punya itu terjadi gangguan, misalnya gangguan hubungan singkat antar fasa, hubungan singkat fasa dengan bodi, ataupun antar fasa. Nah, jadi kita bisa tahu, kita bisa antisipasi jangan sampai terjadi kerusakan lebih parah misalnya. Sehingga dengan demikian kita bisa hal yang bisa dipastikan adalah bahwa keberadaan measure dan peralatan listrik itu sangat penting boleh kita pastikan, khususnya untuk sistem-sistem yang tegangan tinggi ya, sistem transmisi dan sebagainya yang kita lihat di bagi insinyur tegangan tinggi itu menggunakannya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi untuk tegangan rendah tidak ya, tadi kita udah bahas tegangan menengah. Nah, measure ini untuk khusus tegangan tinggi. Nah, ada juga metode loss of charge ya, kita hubungkan switch ini ke satu ke dua. Ketika ketemu V2 itu sama V1E ya, pangkat min T ya, dibagi C kali R ya, C kali R ya. Nah, ini kita bisa dapatkan kesulitan listrik itu kebocoran dan efek penyerapan, apakah terjadi kebocoran atau tidak ya. Kemudian pengaruh waktu elektrifikasi. Nah, karena jika terdapat rugi-rugi itu akan tidak baik ya. Nah, itu kita bisa ketahui menggunakan dengan metode potensiometer ini ya. Pengaruh suhu terhadap resistansi insulasi. Nah, itu juga kita bisa lihat apakah suhu, misal terlalu panas ya, itu mempengaruhi resistansi dan insulasi ya. Oke. Nah, pengukuran resistansi insulasi ketika daya on. Nah, ini sistem dua kabel. Kita lihat sistem dua kabel. Nah, resistansi insulasi pada sistem R1 bagi R2 dibagi per R1 tambah R2. Ini hubungan paralel lah ya. Nah, kita lihat R1 itu sama dengan ya, R1 kalau kita ada dua ini ya. R1 RV ya. RV V1 kurang V2 ya, dibagi V2 ya. Kalau R2 ini ya sama dengan RV ya, V tegangan totalnya itu ya dari plus VE sampai min VE itu dikurang V1 dikurang V2 dibagi V1. Itu pengukuran resistansi. Kita dapatkan R1 ya, resistansi ini, dan resistansi R2 ya, lebih seperti itu. Nah, sistem 3 kabel sama, jadi kita dapatkan tahanan totalnya sama dengan R kecil di sini ya, dikali V1 per V2 dikurang 1, seperti itu. Nah, kemudian pengukuran ini pembumian, tahanan bumi ya. Nah, pengukuran tahanan terkoneksi ke bumi, kita lihat nah, kita hubungkan suplai daya itu arus mengalir, tegangan masuk gitu ya, rheostat untuk pengkalibrasian gitu ya. Ini pengujian resistansi elektroda pada bumi. Jadi kita punya beberapa elektroda. Nah, tahan bumi kita lihat di sini RC ya, RC. Nah, kita lihat sini sama dengan berapa? Tahanan bumi itu RC itu sama dengan tegangan drop antara E dan B. Antara E dan B tegangan dropnya berapa? Tegangan di sini berapa? Tegangan di sini berapa? Dropnya berapa? Dibagi arus yang melalui bumi. Ya, dibagi arus yang melalui bumi. Berarti A ini berapa? Nah, atau kita sebutkan V, ini kan V dibagi I, maka kita dapatkan. Nah, ini hubungan ini sederhana, itu terhubung kepada perbedaan tegangan, terhubung kepada coil ya. Nanti coil akan menunjuk pointer itu menunjuk seperti arah ukur ya, menunjuk berapa tahanannya, kurang lebih seperti itu ya. Ketika supply ini kita hubungkan ke sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Pada hari ini kita telah membahas terkait pengukuran tahanan. Nah, mohon nanti silakan
lihat-lihat lagi, dibaca-baca lagi. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di Google Classroom, atau kalian bisa juga lihat referensi yang ada di melalui internet atau mana gitu ya, untuk memperkaya atau menambah kalian supaya kalian bisa mengerti, atau di YouTube atau apa gitu, sehingga memiliki animasi yang lebih gampang ya mengerti ya. Baik, terima kasih. Demikian kuliah kita pada pagi hari ini ya. Salam sehat, semoga semua dalam kondisi sehat.